Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan di video kali ini kami akan membahas mengenai peran pasar tradisional sebagai sistem ekonomi Pancasila. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Najwa Fatika Sari dengan NIM 2410055. Perkenalkan, nama saya Safara Susraya dengan NIM 2410058. Perkenalkan, saya Tanaya Reva Aulia dengan NIM 24157. Perkenalkan, saya Gilang Izhar Hami dengan NIM 24160. Perkenalkan, nama saya Kaila Salsabila dengan NIM 2410059. Perkenalkan, saya Herfi Ardian dengan NIM 2410068. Pada video kali ini, kami memilih pasar tradisional sebagai objek pengamatan karena menurut kami, pasar tradisional bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga merupakan contoh nyata dari penerapan sistem ekonomi Pancasila. Yuk langsung aja ikutin keseruan kita dan lihat langsung ekonomi kerakyatan berjalan di pasar tradisional. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Di dalamnya terdapat nilai keadilan, gotong royong, dan kesejahteraan bersama. Jadi artinya kegiatan ekonomi tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas, khususnya rakyat kecil. Jadi sistem ini bukan cuma soal untung, tetapi juga soal kesejahteraan bersama. Lalu, mengapa pasar tradisional relevan dengan penerapan sistem ekonomi Pancasila? Pasar tradisional sangat relevan karena pelaku ekonominya sebagian besar berasal dari masyarakat kecil, seperti pedagang dan pembeli dari lingkungan sekitar. Hal ini mencerminkan prinsip ekonomi kerakyatan yang menjadi ciri utama sistem ekonomi Pancasila. Selain itu, interaksi di pasar tradisional terjadi secara langsung dan terbuka, sehingga mencerminkan nilai kekeluargaan dan keadilan. Hubungan yang terjalin antara pedagang dan pembeli juga seringkali bersifat akrab, misalnya melalui pelanggan tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di pasar tradisional tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga pada kesejahteraan bersama. Di pasar tradisional ini, kita bisa melihat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga yang diberikan penjual masih bisa ditawar, sehingga pembeli dapat menyesuaikan dengan kemampuannya. Selain itu, penjual biasanya mempertimbangkan kondisi pembeli, sehingga tercipta rasa keadilan dan empati dalam transaksi. Di sini menurut Bapak, apakah keberadaan pasar tradisional ini membantu perekonomian masyarakat kecil di sekitar sini, Pak? Kalau menurut saya sih iya, tapi sekarang ini nggak kayak dulu, pasarnya sepi. Oh gitu, lebih sepi ya Pak? Kurang lebih menurut Bapak alasannya kenapa? Karena nggak tahu deh, daya belinya tuh udah kurang banget. Udah Mungkin mengurangi. karena online juga kali. Ya, karena online betul. Kalau zaman corona sih masih bagus ya, masih. Ini nggak corona malah nusuk. Anjlok banget Ya, ya Pak ya. betul. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Kalau soal harga, biasanya bagaimana cara Bapak menentukan harga jual kepada pembeli? Ya umumnya aja, seininya aja, harga umum aja, nggak mahalin atau nggak dimurahin, memang harganya segitu juga, nggak ini menurut harga pasaran aja. Jadi sesuai harga. Iya, kalau umpama kita ngambil 8 dari sana 80 perak, dijual ya 100, ya 20% lah kalau mahal. Oh, 20% ya Pak. Lanjut ke pertanyaan 3 ya Pak ya. Berarti di sini proses tawar-menawar masih sering terjadi Pak? Masih ya, tapi ya biasalah, namanya nawar tuh yang penting kan kita harganya harga pasti aja, harga pas. Dan nggak masalah sih, namanya juga orang belanja ya, ada yang menawar, ada yang enggak, tergantung orangnya juga. Kalau orangnya yang udah biasa ya nggak akan menawar atau enggak ini. Kalau yang nggak biasa, sangkanya kemahalan gitu. Oh, iya.
Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Pak ya, terakhir. Menurut Bapak bagaimana hubungan antar pedagang di pasar ini, misalkan kayak kekeluargaan kah atau saling masing-masing kayak individual gitu? Jadi bagus udah kayak keluarga aja, nggak ini saling membantu, nggak apa namanya, nggak ego itu, nggak, pokoknya saling membantu. Umpama kita punya kekurangan boleh pinjam sama dia, jadi saling membantu aja, aman. Baik, terima kasih banyak Ya, Pak. sama-sama. Pertanyaan pertamanya itu, kalau suasana pasarnya individu bukan kekeluargaan, ngaruh gak sama penjualan? Kalau menurut saya, kalau individu dan apa tadi, individu dan Kekeluargaan. keluargaan itu emang pastinya lebih nyaman karena tanggung jawabnya pasti secara masing-masing gitu. Kalau secara itu. Pertanyaan yang keduanya itu, menurut Abang, pasar tradisional ini sudah mencerminkan nilai Pancasila atau belum? Mencerminkan nilai Pancasila menurut saya udah sih ya, karena di pasar kita kan tentunya rame-rame, sering gotong royong juga, saling jaga gitu lah satu sama lain gitu. Oke, pertanyaan terakhir Bang. Apa harapan Abang untuk pasar tradisional ke depannya? Harapannya tentu ya bisa rame ya kayak dulu, karena zaman sekarang kan persaingannya udah cukup banyak ya sama online atau e-commerce lain, jadi ngaruh juga ke suasana pasar, kondisi pasar sama yang sekarang. Jadi ya harapannya semoga makin rame dan makin lancar aja sih. Oke, baik ya Bang. Terima kasih atas jawabannya. Kegiatan jual beli di pasar tradisional ini yaitu menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus hal ini terkait dengan Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana penjual dan pembeli saling memahami dan menyesuaikan saat menentukan harganya. Selain itu, pasar tradisional juga mencerminkan adanya sikap gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial antara pedagang maupun antara pedagang dan pembeli, sehingga terasa suasananya yang akrab, rukun, dan saling menguntungkan. Jika dibandingkan dengan pasar modern atau supermarket, sistem jual beli di pasar tradisional lebih fleksibel. Di pasar modern, proses jual beli cenderung bersifat individual dan harga sudah ditentukan tanpa bisa ditawar. Sementara itu, pasar tradisional lebih dekat dengan masyarakat kecil karena mengutamakan interaksi langsung serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Itulah hasil dari video yang menggambarkan ekonomi kerakyatan yang ada di pasar. Terima kasih. Berlambangkan